Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Dewi Yunairi menjumpai Anda dalam Bisnis Bali News. Kali ini saya bersama dengan owner Kopi Bali Asli Permata, Ibu Desa Made Rakawati. Langsung saja kita sapa bagaimana kondisi bisnis kopi di tengah situasi pandemi COVID-19. Langsung saja kita sapa Om Swastiastu Ibu Desa. Swastiastu Ibu. Bagaimana kabar, sehat? Astungkara tiang sehat. Astungkara selalu sehat. Jadi di situasi pandemi seperti ini, pemirsa, kesehatan yang paling penting ya Bu ya. Luar biasa. Bu Desa, jadi ini punya produk bernama Kopi Bali Asli Cap Permata gitu ya Bu. Kalau boleh tahu sejak kapan sih Bu ini mulai produksi kopi permatanya? Silakan Bu. Terima kasih. Sebelumnya perkenalkan tiang Ibu Desa dari Kopi Bali Cap Permata. Tiang sangat berterima kasih karena hari ini Tiang diundang dari pihak Bali TV untuk berpromosi. Mudah-mudahan nanti ke depannya semua teman-teman pelaku UMKM bisa mendapatkan kesempatan yang sama. Kalau produksi kopi ini Tiang sudah mulai dari dulu karena pengkopi juga sifatnya seperti turun-temurun ya. Sekarang tinggal pengolahannya aja, kita mengolahnya mengikuti perkembangan zaman. Kalau dulu mungkin pengolahannya masih bersifat tradisional, manual, dan ya sekarang pengolahannya sudah bersifat lebih mengikuti perkembangan zaman, lebih cepat, lebih bagus. Iya. Kalau dari tahunnya sejak tahun berapa Bu? Kalau dari tahunnya nih kan dari tahun 2010-an Ibu. 2010 artinya tahun ini sudah tahun ke-11 Kopi Bali Asli Permata ya Bu ya. Nah Ibu, kalau boleh tahu nih kopinya ini bahan bakunya dari mana Bu? Kalau untuk bahan baku kopi permata ini, bahan bakunya adalah kopi bubuk kopi biji robusta asli dari pupuan Tabanan yang memang mempunyai cita rasa khas tersendiri untuk kopi ini yang tidak bisa disamakan dengan kopi bubuk walaupun mungkin bijinya sama robusta, tapi cita rasanya yang beda karena kan yang membedakan itu kita khususnya di pupuan ini kita menanamnya dengan sistem tumpang sari. Jadi antara pohon kopi dengan pohon coklat itu dikombinasikan. Jadi dalam satu lahan. Ya, dalam satu lahan. Itu kelebihan dari kopi robusta yang kita punya di daerah Pupuan. Begitu, Ibu. Artinya proses dari penanamannya atau memang ngambil dari bijinya aja Bu? Beli bijinya? Kita dari proses penanaman karena punya lahan yang cukup luar luas, biasa. juga didukung oleh situasi alam di sana yang memang strategis sekali untuk penanaman kopi. Jadinya kopi robusta dari Tabanan ini sudah terkenal di seluruh dunia, sudah melanglang dunia. Wah, luar biasa. Jadi untuk pasarnya sendiri tidak hanya di Bali ya Bu ya? Tidak hanya di Bali. Di Indonesia bahkan sudah ekspor juga? Kalau untuk ekspor belum, karena kita kan nanti mendapatkan pengarahan khusus dari pemerintah. Ya, tapi sudah pasarnya sudah mancanegara yang datang ke Bali mungkin ya Bu ya? Ya, secara langsung seperti itu. Kemudian Bu, melihat produksi kopi ini kan saat ini ya banyak sekali masyarakat di Bali tentunya terutama ini juga produksi kopi gitu kan yang menjadi kompetitor gitu ya. Yang saat ini melihat kompetitor, bagaimana Kopi Bali Asli Permata ini tetap bisa eksis Bu? Terima kasih. Kalau untuk kompetitor, bagi saya itu adalah pesaing yang sehat untuk kita lebih maju lagi, lebih berpacu, lebih berkreativitas. Apalagi di musim pandemi seperti ini, kita tidak boleh membuang-buang waktu, harus tetap semangat. Jadikanlah kompetitor itu sebagai satu alat untuk kita lebih maju lagi. Bersainglah yang sehat. Bersaing yang sehat dalam artian kita selalu menggunakan akal yang sehat untuk mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Kalau melihat situasi saat ini Bu, di pandemi COVID-19 tentunya kita merasakan dampaknya ya, ini adalah tahun kedua. Apalagi di saat ini situasi PPKM darurat. Bagaimana Bu, apakah Kopi Bali Asli Permata ini juga mengalami dampak dari pandemi ini? Kalau untuk khusus sekarang Kopi Bali Permata tetap jalan, tetap eksis karena kopi ini adalah salah satu kebutuhan pokok dari masyarakat. Bahkan kalau sekarang mungkin ada sistemnya PPKM atau yang sejenisnya itu kan masyarakat lebih banyak tinggal di rumah, itu pagi ngopi, siang juga nyeduh sendiri ngopi di kantor, dia ngopi di rumah, jadi itu kan lebih banyak lagi dia menghabiskan kopi. Ada mungkin juga dia tidak repeat order nanti, berarti dia kopi habis harus beli lagi. Itu sementara seperti itu. Artinya tidak mengalami penurunan dari awal pandemi sampai saat ini? Tidak ada. Atau justru meningkat? Ya justru kita yang salesnya di lapangan, anak-anak
yang di lapangan itu lebih aktif lagi karena kan luar biasa. untuk kopinya ini harus tetap eksis itulah. Iya, iya, luar biasa pemirsa. Jadi bisnis kopi di tengah pandemi COVID-19 justru mengalami peningkatan. Jadi ini sebuah peluang besar ya Bu ya, untuk teman-teman juga yang bisa jadi resellernya juga gitu kan. Jadi untuk mengisi kosongan waktu di tengah pandemi COVID-19. Nah Ibu, tentunya ini tahun ke-11 tidak mudah ya Bu untuk mempertahankan sebuah brand, sebuah produk yang kompetitornya juga banyak gitu. Apa sih Bu strategi untuk tetap bisa memberikan kualitas yang terbaik? Ya, kalau strategi kita selalu menjaga kualitas, apalagi sekarang seperti yang Mbak bilang tadi banyak kompetitor di lapangan. Bagi kita kualitas itu adalah nomor satu. Kalau orang sudah mengenal kualitas, sudah sekali minum kopi Permata, mereka akan kecanduan untuk repeat order lagi. Biarpun nanti saya harus coba nih ya. Nanti kalau pamannya kualitas, ada harga kualitas itu yang kita pakai pedoman untuk tetap lebih berkarya yang memang lebih baik lagi gitu. Kalau dari kemasan ini berapa Bu? Mulai harga berapa dijual di pasaran? Kalau dijual di pasaran kita bersama reseller kita kasih harga tertentu. Yang ini kan khusus untuk yang di oleh-oleh pasar oleh-oleh, yang sudah itu untuk ke masyarakat umum, warung-warung dan juga supermarket. Mulai dari harga berapa? Kalau harga yang paling murah berapa? Paling murah 13,5. 13.000, jadi sangat terjangkau sekali. Pemirsa bisa menikmati kopi ya. Kopinya juga kopi yang berkualitas, harganya ekonomis dan juga bermutu. Ya. Bu, jadi selama 11 tahun ini untuk dari lahan, pengolahan lahan, kemudian penanaman sampai pengolahan sampai jadi kopi itu kan memang diproduksi sendiri ya Bu ya. Maksudnya tidak mengambil bahan baku di tempat lain gitu. Itu selama ini ada kendala nggak Bu? Kalau untuk kendala Astungkara karena kita selalu berproses, prosesnya selalu berjalan. Segala sedikit mungkin ada kendala, kita sudah bisa tangani dengan baik. Dan juga karena dari penanaman kita sudah stok juga sudah ada, kemungkinan untuk kekurangan stok kita tidak ada. Terus pemasaran juga bagus di lapangan. Nanti untuk produk tidak pernah sampai lama. Sekali produksi habis Astungkara. Biasanya sekali produksi itu berapa banyak? Berapa? Mungkin sekitar 30 kilo per hari. 30 kilo per hari? Iya. Untuk biji. Kemudian untuk bubuknya? Kalau bubuknya itu tergantung yang kita kemas nanti. Tergantung permintaan, apakah ini permintaannya yang seperti standar ini, seperti itu yang kita kirim. Ya, seperti itu Bu. Ya. Bu, kemudian ini kan sudah bertahan ya Bu selama 11 tahun ya. Masih eksis, kemudian juga memberikan kualitas terbaik gitu kan. Ada apa rencana ke depan ini untuk kopi Bali Permata ini Bu? Kalau rencana ke depannya itu selalu untuk memperluas market, untuk bertahan di bisnis ini dengan meningkatkan kualitas produknya, kualitas SDM-nya juga, dengan kualitas peralatannya yang juga kita mengikuti perkembangan zaman seperti itu. Ya, jadi memang selalu mengedepankan kualitas ya Bu ya. Kita melihat kompetitor banyak sebagai kita pesaing yang sehat ya Bu ya, dengan tetap fokus dengan produk yang kita punya gitu kan. Kemudian untuk reseller sendiri nih Bu, saya ingin tahu kan mungkin pemirsa juga membutuhkan informasi soal reseller ini seperti apa persyaratannya gitu Bu. Kalau untuk reseller kita tidak punya persyaratan khusus, asal mereka mau menjalankannya dengan benar, sesuai aturan, tidak menjual terlalu tinggi, juga tidak menjual terlalu rendah, sesuai dengan standar yang sudah kita tentukan. Nanti kalau mereka datang, kita akan bimbing lagi. Iya. Nah saat ini Bu, yang paling banyak customernya di Bali sendiri atau sudah menyebar ke luar Bali, bahkan di Indonesia nih fokusnya? Kalau untuk customer itu menyebar, tapi kalau yang 80% itu berada di Bali, karena di Bali sudah cukup terkenal dari pemerintahan, hotel-hotel, warung, restoran, masyarakat, dari masyarakat kecil kita mulainya. Dan ini menarik juga dari pemerintahan juga order kopi Bali Permata Ibu ya. Nah, tentu ada harapan Ibu kepada pemerintah terhadap pelaku UMKM nih Bu saat ini. Harapan saya untuk pemerintah mungkin kedepannya sebagai pelaku UMKM selalu diberikan fasilitas seperti ini dalam bidang pemasaran ataupun pendistribusian produk, selalu diterima produknya untuk dipakai di pemerintahan, di lingkungan pemerintahan. Gitu, karena mulai sekarang ini kopi bubuk Permata sudah diterima di kantor wali kota, bahkan juga di Bali 1. Terima kasih Bu
Tri Swastini Koster yang sudah memberi kepercayaan Luar kepada biasa. Kopi Bali Permata untuk diterima di sana. Mudah-mudahan kedepannya yang lain juga mendapatkan kesempatan yang sama. Iya, luar biasa. Jadi ini support dari Bunda Koster ya. Nggih. Sudah disupport untuk kopi Bali asli Permata, sehingga sudah dipercaya produknya berarti memang berkualitas ya Bu ya. Nggih. Dan tetap harapannya kami juga tetap bisa menjaga kualitas nih Bu ya. Nggih. Jadi seiring berjalannya waktu lebih berkembang juga tetap menjaga kualitas. Kalau untuk harga ini memang dari produksinya itu memang sudah sangat terjangkau ya Bu ya. Sudah sangat terjangkau, sudah sangat ekonomis mengikuti perkembangan yang ada, biar nanti tidak masyarakat yang ingin menikmati kopi yang nikmat dengan harga yang terjangkau. Silakan dicoba kopi Permata bagi yang belum. Kalau yang sudah pasti merekomendasikan yang lebih bagus lagi. Luar biasa. Bu, dari mulai proses pemetikan sampai jadi kemasan ini butuh waktu berapa lama Bu? Kalau waktu dari pemetikan, karena kita memetik buah yang memang benar-benar sudah matang, benar-benar diolah dengan kualitas cara dan biar mendapatkan kualitas yang lebih bagus, itu mungkin sekitar 3 bulan. Tapi kan kita terus punya stok untuk recontinue produksinya. Iya. Sehingga terus ready ya Bu ya, terus ready produknya. Bu, sebagai penutup nih Bu. Di luaran pelaku bisnis ini sedang banyak mengalami kesulitan gitu kan, banyak yang saat ini mungkin bahkan tidak siap, bingung apa yang harus dilakukan di tengah pandemi. Nah, Bu Desa bersama dengan produk Kopi Bali Asli Permata justru di tengah pandemi meningkat gitu ya, penjualannya meningkat, kemudian tetap bisa survive gitu. Bisa ingin dibagikan Bu kepada pelaku bisnis, pemirsa Bali TV tentunya, masyarakat Bali dan Indonesia, silakan Bu. Oke, terima kasih. Untuk masyarakat Bali khususnya, apalagi yang masih muda, di setengah pandemi seperti ini, jangan mudah berputus asa, jangan mudah patah semangat, tetap kita optimis, lakukan yang terbaik. Kalau Anda semuanya ingin melakukan usaha, itu adalah mental pikiran yang positif, ayo segera dikembangkan. Tapi Anda harus jeli memilih dan melihat kesempatannya. Seumpama ingin menjual kopi, silahkan menjual kopi. Kalau ingin usaha yang lain, silahkan. Asalkan satu fokus, bersemangat, tidak mudah gampang menyerah. Punya modal, punya kesempatan, ayo lakukan. Asalkan jeli melihat kesempatan yang ada. Ayo berbisnis, karena bisnis itu manis. Jangan berhenti di tengah pandemi. Jangan patah semangat di tengah pandemi. Kalau kita patah semangat, kita tidak akan melihat pelangi yang indah, karena pelangi yang indah itu tercipta setelah hujan badai. Kita akan menikmati hasilnya nanti. Luar biasa, badai pasti berlalu. Jadi jadi di tengah pandemi ini kita juga dituntut untuk lebih berinovasi, lebih kreatif ya Bu ya. Jadi jangan berhenti di situasi sulit, tapi lebih jeli lagi melihat peluang apa yang bisa kita lakukan di tengah situasi pandemi seperti ini. Bu Desa, terima kasih banyak informasinya, sehat selalu dan sukses selalu untuk Kopi Bali Permata. Baik pemirsa, demikian tadi wawancara kami bersama dengan Ibu Nidesa Madirakawati, owner dari Kopi Bali Asli Permata. Demikian Bisnis Bali News kali ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Dewi Yuneri, sampai jumpa. Om Santi 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 Om. Terima kasih.